Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jasmine Nurul Izzah, Jasmine Vita Intan Hasana Nuryuda, dan Humaida akan mempresentasikan tentang konsep mikroevolusi, variabilitas, rekombinasi, dan mutasi. Yang pertama yaitu konsep mikroevolusi. Mikroevolusi merupakan perubahan dari generasi ke generasi dalam alel atau frekuensi genotip suatu populasi, di mana perubahan tersebut hanya terjadi dalam skala terkecil yang seringkali tidak nampak. Mikroevolusi dapat terjadi karena adanya perubahan materi genetik dalam sebuah populasi dalam seri waktu tertentu. Kemudian, teori Hardy-Weinberg mengatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam kumpulan gen suatu populasi tetap konstan selama beberapa generasi, kecuali apabila ada yang bertindak sebagai agen lain selain rekombinasi seksual. Hukum Hardy-Weinberg dapat terjadi apabila populasi sangat besar, tidak terjadi mutasi, perkawinan acak, tidak ada seleksi alam, dan terisolasi dari populasi lain. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mikroevolusi ada 5, yaitu yang pertama genetic drift atau hanyutan genetik, yang kedua gen flow atau aliran gen, yang ketiga ada mutation atau mutasi, yang keempat ada sexual selection atau perkawinan tak acak, dan yang kelima ada natural selection atau seleksi alam. Yang pertama yaitu genetic drift, hanyutan genetik, mendeskripsikan fluktuasi frekuensi alel yang tidak dapat diprediksi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Genetic drift cenderung menurunkan variasi genetik. Terlihat pada gambar, pada generasi 1 hanya 5 dari 10 tanaman menghasilkan keturunan. Kemudian pada generasi 2 hanya 2 dari 10 tanaman menghasilkan keturunan. Genetic drift atau hanyutan genetik dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama the founder effect atau efek pendiri, yang kedua the bottleneck effect atau efek leher botol. The founder effect atau efek pendiri terjadi saat sejumlah populasi kecil terisolasi dari populasi awal yang jauh lebih besar. The founder effect dapat berpengaruh pada frekuensi alel di populasi tersebut. Terlihat pada gambar bahwa suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru, yaitu bunga yang dibawa oleh burung, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik. Yang kedua yaitu the bottleneck effect atau efek leher botol. Terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang drastis sehingga mengurangi besarnya populasi. Gen pool pada populasi baru mungkin tidak mencerminkan gen pool populasi lama. Contoh dari the bottleneck effect adalah perburuan liar gajah laut di California. Selanjutnya yaitu gen flow atau aliran gen. Aliran gen menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi dapat bertambah atau berkurang. Hasil dari proses perpindahan individu atau gamet fertil. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari. Faktor mikroevolusi yang ketiga yaitu ada mutation atau mutasi. Mutasi merupakan perubahan acak dari materi genetik gen dan kromosom yang menyebabkan munculnya alel baru atau hilangnya alel tertentu. Misalnya, mutasi yang disebabkan perubahan warna bunga putih yang disebabkan oleh alel AA menjadi alel dominan A yang berwarna merah. Hal ini akan menyebabkan penurunan frekuensi alel A menurun dan meningkatkan frekuensi alel A. Kemudian ada sexual selection atau non-random mating, yaitu perkawinan tak acak. Perkawinan tidak acak dapat mengakibatkan alel yang membawa sifat lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi, sedangkan alel dengan sifat yang tidak disukai akan berkurang dan mungkin akan hilang dari populasi. Selanjutnya ada natural selection atau seleksi alam.
Hukum Hardy-Weinberg mempersyaratkan seluruh individu dalam populasi mempunyai kesamaan kriteria sehingga memberikan kontribusi yang sama dari generasi ke generasi. Seleksi alam berperan dalam memilih individu yang mampu bertahan hidup dan terus berkembang biak. Seleksi alam dapat menyebabkan perubahan frekuensi fenotip organisme dominan dan mengubah frekuensi alel. Seleksi alam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada seleksi stabilisasi. Pada seleksi tipe ini, fenotip yang ekstrim yang selalu terseleksi. Kemudian ada seleksi mengarah. Seleksi mengarah mengakibatkan frekuensi alel akan mengarah kepada salah satu ekstrim dari kisaran salah satu ciri. Yang ketiga ada seleksi memisahkan, yaitu pada keadaan tipe seleksi ini selalu tertuju pada individu heterozigot. Nah, gambar ini merupakan grafik yang menunjukkan antara seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi stabilisasi. Selanjutnya, yaitu ada mekanisme utama mikroevolusi. Mekanisme utama untuk menghasilkan perubahan evolusioner adalah seleksi alam dan hanyutan genetika. Kepentingan relatif seleksi alam dan hanyutan genetika dalam sebuah populasi bervariasi tergantung pada kuatnya seleksi dan ukuran populasi efektif yang merupakan jumlah individu yang berkemampuan untuk berkembang biak. Sekarang kita menuju ke konsep variabilitas atau keanekaragaman. Evolusi menyebabkan perubahan sifat pada populasi dari generasi ke generasi. Materi genetik yang ada pada individu ditentukan sejak terjadinya fertilisasi, yakni proses penyatuan kedua gamet spermatozoid dan juga sel telur. Hal ini karena pada tingkat molekuler diketahui gen disusun dari DNA, yang mana susunan kodon terdiri dari 3 basa nukleotida. Ketika susunan ini berbeda dengan asam amino yang asli, maka ekspresi genetiknya juga berbeda, dan hal ini bisa diturunkan sehingga menjadi suatu keanekaragaman. Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem yang dijumpai di suatu daerah. Keanekaragaman makhluk hidup menyatakan terdapat berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat lain yang terlibat pada tingkat yang berbeda. Variabilitas juga menjadi alasan suatu sifat terus dipertahankan atau dihilangkan dalam populasi. Apabila sifat tersebut menguntungkan kehidupan makhluk hidup, maka sifat sering muncul dan menjadi umum. Sebaliknya, jika sifat tidak menguntungkan, maka secara berkala akan hilang. Keuntungan yang dimaksud di sini apabila sifat tersebut membantu makhluk hidup dapat viabel dan juga fertil. Selanjutnya, kita membahas tentang variabilitas fenotipik. Variasi fenotip disebabkan karena keadaan luar pada saat pertumbuhan atau disebut sebagai seleksi natural. Variasi fenotipik itu tidak selalu menunjukkan perubahan secara genetik. Variasi ini disebut juga variasi adaptif karena beberapa dihasilkan dari adaptasi makhluk hidup saat memasuki lingkungan baru, baik berbentuk morfologi, fisiologi, maupun tingkah laku. Variasi fenotipik secara umum terjadi akibat mutasi pada sel somatik. Misalnya, pada pertumbuhan ektoderm embrio mengalami mutasi akibat pengaruh luar sehingga akan berdampak pada terganggunya sistem saraf. Namun, mutasi ini karena terjadi pada sel somatik tidak bersifat menurun atau diwariskan sebab tidak terjadi pada sel gamet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variasi fenotipik tidak dapat menghasilkan perubahan evolusioner pada makhluk hidup karena tadi tidak diturunkan. Sekarang kita akan membahas perbedaan di antara genotip dan juga fenotip. Jika genotip itu adalah susunan dari DNA itu sendiri, maka fenotip adalah karakter yang dihasilkan. Genotip adalah bagian urutan DNA dari susunan genetik sebuah sel yang menentukan karakteristik khusus atau fenotip dari organisme. Urutan DNA suatu gen seringkali bervariasi. Nah, variasi ini disebut sebagai alel. Genotip adalah salah satu dari 3 faktor yang menentukan fenotip. 2 faktor lain berupa epigenetik yang diturunkan dan faktor lingkungan yang tidak diturunkan. Genotip menentukan suatu karakteristik seperti pada warna kelopak suatu bunga.
Genotip organisme adalah peta warisan dalam bentuk kode genetik. Konstitusi genetik seperti huruf B besar B kecil disebut genotip yang dibagi menjadi genotip dominan atau resesif. Ketika dominan akan ditunjukkan dengan B besar dan resesif ditunjukkan dengan B kecil. Kebanyakan eukariota memiliki 2 set kromosom yang cocok atau diploid. Organisme diploid memiliki lokus yang sama pada masing-masing 2 set kromosom homolog, kecuali jika beberapa urutannya berbeda. Bila kedua alel sama, organisme diploid maka disebut sebagai homozigot, tapi jika ada perbedaan maka disebut sebagai heterozigot. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Selama proses replikasi, pada keadaan normal, urutan DNA akan disalin secara persis. Terkadang, terdapat kesalahan dalam proses replikasi sehingga menghasilkan urutan yang baru. Kesalahan ini dapat disebut dengan mutasi. Mutasi merupakan perubahan struktur materi genetis yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Maka dari itu, mutasi merupakan sumber variasi di dalam evolusi. Terdapat beberapa macam mutasi yang dikenal sampai saat ini. Berikut ini adalah macam-macam mutasi berdasarkan penggolongan tertentu. Yang pertama, berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, kemudian berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, dibagi menjadi 2, yakni mutasi somatis dan mutasi gametis. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Apabila mutasi terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, seperti pada embrio, dapat mengakibatkan karakter abnormal ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibat keabnormalannya akan dapat ditolerir. Makin mudah jaringan yang mengalami perubahan genetis, akan makin luas akibat abnormalan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, makin dewasa jaringan itu ketika mengalami keabnormalan akan dapat ditolerir. Contoh dari mutasi somatik ini yaitu karsinoma atau kanker kulit di sekitar mata, yang mana sel-sel penyusun kulit akan terus-menerus membelah dan tidak terkontrol. Kemudian, mutasi gametis yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, bila perubahan genetik tidak begitu besar, maka sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya, muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametis dapat diwariskan kepada keturunannya. Kemudian, berdasarkan penyebabnya, dibagi menjadi 2, yakni mutasi alami atau mutasi spontan dan mutasi induksi atau mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami atau tanpa dibuat dan disengaja oleh manusia. Penyebab dari mutasi alamiah antara lain sinar kosmis, batuan radioaktif, dan sinar ultraviolet dari matahari. Kemudian, mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini juga disebut mutasi buatan. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisikawi dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolgisin, asam nitrat, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisikawi dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, dan radiasi elektron. Salah satu contohnya yaitu dengan bahan radioaktif, yakni berupa radiasi sinar gamma CO60 yang dipaparkan pada biji tomat. Pada dosis yang optimal, pertumbuhan fisiologis tanaman tomat akan diketahui lebih unggul. Baik, berikutnya yakni berdasarkan tempat terjadinya, terdapat mutasi gen atau mutasi titik.
Mutasi gen merupakan mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen. Mutasi gen dapat dibagi berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida. Mutasi pergantian pasangan basa adalah perubahan yang terjadi pada suatu gen berupa pergantian satu pasangan basa oleh pasangan basa lainnya. Pada mutasi gen terdapat mutasi missense, mutasi nonsense, dan mutasi diam atau silent mutation. Mutasi missense adalah mutasi yang terjadi karena perubahan suatu pasangan basa yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu kode genetika, sehingga asam amino yang terkait akan berubah. Satu mutasi pergantian basa dapat menimbulkan suatu mutasi missense. Contoh mutasi missense pada manusia, misalnya yang terjadi pada gen beta globin yang berakibat terjadinya pergantian suatu asam amino pada rantai beta hemoglobin, sehingga dapat menimbulkan sickle cell anemia. Berikutnya yaitu mutasi nonsense adalah suatu pergantian pasangan basa yang berakibat terjadinya perubahan suatu kode genetika pengkode asam amino menjadi kode genetika pengkode terminasi. Kemudian, mutasi diam atau silent mutation yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 codon yang menimbulkan perubahan satu kode genetika tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan transversi. Berikutnya, yakni mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom dibagi menjadi dua macam, yaitu berupa perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur kromosom yang merupakan mutasi kromosom dapat berupa perubahan jumlah gen dan perubahan lokasi gen. Perubahan jumlah gen terjadi karena delesi dan duplikasi, sedangkan perubahan lokasi gen terjadi karena inversi dan translokasi. Macam mutasi kromosom yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah kromosom diantaranya yaitu aneuploidi serta monoploidi maupun poliploidi. Kemudian, selain mutasi, mekanisme lain yang dapat menyebabkan terjadinya variasi genetik adalah rekombinasi. Rekombinasi diartikan sebagai peristiwa pembentukan suatu asosiasi baru dari molekul-molekul DNA atau kromosom. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rekombinasi genetik didefinisikan menjadi penggabungan gen dari satu atau lebih sel ke sel target. Rekombinasi biasanya terjadi selama proses meiosis sebagai pindah silang kromosom antara kromosom yang berpasangan. Pada saat pembelahan meiosis, kromosom homolog seharusnya mempunyai gen-gen dari induk jantan saja atau induk betina saja. Namun, pada peristiwa rekombinasi genetik, kromosom mengalami pindah silang dan menghasilkan gen-gen campuran dari induknya. Pada biologi evolusioner, perombakan gen ini diperkirakan memiliki banyak keuntungan yang memungkinkan organisme yang bereproduksi secara seksual dapat menghindari Reichet-Muller atau kecenderungan mutasi yang dapat merusak. Dalam biologi molekuler, rekombinasi genetik dapat menghasilkan produk yang diinginkan, misalnya gen target tahan penyakit, gen target sesuai jenis penyakit tertentu, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.